Kita semua kan membuat pilihan setiap hari. Tapi pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kekuatan apa yang sebenarnya ada di balik keputusan-keputusan terpenting kita? Nah, hari ini kita akan coba bedah sebuah gagasan yang super menarik dari buku 10 Tipe Manusia. Oke, kita langsung mulai aja ya, dengan sebuah eksperimen pikiran yang jujur agak ekstrim. Bayangin skenario ini di hadapan Anda. Ada pilihan yang mustahil. Menyelamatkan 24 anak yang tidak Anda kenal, atau menyelamatkan satu nyawa, yaitu putri Anda sendiri. Anda cuma punya waktu untuk satu pilihan. Jadi, apa yang Anda lakukan? Saat Anda secara mental seolah-olah berlari menyusuri lorong itu, Anda sebetulnya nggak sendirian. Ada sebuah kekuatan tak terlihat yang sangat kuat yang ikut membantu Anda membuat pilihan itu. Sesuatu yang kuno dan sangat-sangat kuat. Dan perjalanan untuk memahami kekuatan ini tuh nggak dimulai dari sebuah hipotesis atau teori rumit, tapi justru dari sebuah tragedi di dunia nyata, dan pencarian seorang ibu akan jawaban. Jadi, pencarian penulis buku ini berawal saat dia mewakili keluarga seorang anak laki-laki bernama Gareth Mayat yang meninggal secara tragis saat ditahan. Nah, kasus inilah yang menjadi titik awal dari penyelidikan yang jauh lebih dalam tentang sifat manusia itu sendiri. Satu pertanyaan yang penuh kepedihan dari Ibu Gareth ini mengubah segalanya bagi sang penulis. Dia sadar jawaban dari sisi hukum saja itu nggak akan pernah cukup. Untuk benar-benar bisa menjawab mengapa, dia akhirnya kembali ke universitas untuk mencari pemahaman yang jauh lebih dalam tentang sifat kita sebagai manusia. Dan ternyata, pencarian akan jawaban itu membawanya ke sebuah gagasan yang bisa dibilang revolusioner. Sebuah ide tentang bagaimana otak kita sebenarnya bekerja. Gini deh, selama bertahun-tahun kan kita mungkin menganggap otak itu sebagai satu unit tunggal, semacam komputer serbaguna. Tapi temuan-temuan baru di ilmu saraf dan biologi evolusioner menunjukkan sesuatu yang jauh lebih terfragmentasi dan menarik. Ternyata, otak kita itu bukanlah satu komputer, melainkan lebih mirip sekumpulan alat-alat khusus. Coba bayangkan ya, otak kita itu bukan satu alat, tapi lebih kayak sekotak peralatan dari zaman purba. Setiap alat di dalamnya itu udah ditempa oleh evolusi selama jutaan tahun untuk menghadapi tantangan-tantangan spesifik, kayak untuk bertahan hidup, mencari pasangan, dan melindungi keluarga. Nah, disinilah letak inti gagasannya. Modul-modul inilah yang disebut sebagai 10 tipe yang hidup di dalam diri kita semua. Merekalah kekuatan-kekuatan tak terlihat yang seringkali justru memegang kendali atas tindakan kita, seringnya tanpa kita sadari sama sekali. Oke. Sekarang kita jadi punya kerangka berpikir yang baru kan? Coba kita balik lagi ke pilihan mustahil di sekolah tadi. Kalau begitu, siapa dong yang sebenarnya membuat keputusan itu? Tipe pertama dari 10 tipe yang Anda temui tadi adalah sang kerabat. Sebuah modul yang didedikasikan hanya untuk satu hal, memprioritaskan darah daging Anda sendiri. Ini adalah sebuah program evolusioner yang sangat-sangat mendasar. Dan beginilah cara sang kerabat bekerja. Dalam sepersekian detik, dia menilai ancaman, mengidentifikasi siapa kerabat kita, dan langsung memprioritaskan mereka. Ini tuh seperti program otomatis yang punya satu tujuan kuno, memastikan kelangsungan gen Anda. Memahami tipe-tipe ini bukan cuma sekedar pelajaran sains loh, tapi ini adalah alat yang sangat berguna untuk bisa lebih kenal sama diri sendiri, dan pada akhirnya melihat dunia dengan cara yang benar-benar berbeda. Karena intinya begini, dengan kita bisa mengenali kekuatan-kekuatan tak terlihat ini, kita bisa mulai menantang mereka. Kita bisa membuat pilihan-pilihan yang lebih sadar dan mengambil kembali kendali atas keputusan kita sendiri. Jadi kesimpulan sebenarnya adalah ini, kalau sang kerabat hanyalah satu dari 10 tipe, kira-kira kekuatan kuno apalagi yang diam-diam membentuk keputusan Anda setiap hari? Dan yang lebih penting, bagaimana kalau kita mengetahuinya dan bagaimana hal itu bisa mengubah cara Anda menjalani hidup?